Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti, NPM 1940606044. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan dan teknik psikodinamika. Yang pertama, hakikat manusia menurut psikoanalisa. Psikoanalisis memandang manusia sebagai homo volens, di mana perilakunya dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadarnya. Secara singkat, menurut pendekatan psikoanalisis, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar atau komponen kepribadian, yakni komponen biologis atau das id, psikologis atau das ego, dan sosial atau das superego, atau unsur hewani, rasional, dan moral atau hewani, akali, dan moral. Yang kedua, struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Dalam teori psikoanalitik, struktur manusia terdiri dari ID, ego, dan superego. ID merupakan struktur yang kita bawa sejak lahir dan berisikan semua potensi bawaan, termasuk naluri-naluri yang pada umumnya tidak kita sadari. Di dalam ID terdapat dorongan-dorongan naluriya yang cenderung primitif dan menimbulkan ketegangan karena menuntut untuk dipenuhi. Untuk memuaskan dorongan-dorongan, ID menggunakan 2 mekanisme tindakan refleks dan proses primer. Dorongan naluriya dibedakan menjadi 2, yakni naluri hidup atau libido yang merefleksikan kebutuhan ID untuk mengejar kesenangan dan menghindari ketidaknyamanan. Naluri mati atau thanatos yang merupakan dorongan-dorongan agresif yang negatif yang dapat mencelakakan diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya, ego berfungsi untuk membantu ID memenuhi dorongan-dorongan secara nyata dan bukan hanya sekedar membayangkan atau melamun. Ego tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan ID, tetapi juga merintangi atau menolak dorongan-dorongan yang tidak diizinkan oleh norma atau kode moral yang ditekankan oleh lingkungan sosial. Ego merupakan aspek eksekutif atau pengendalian atau pengatur dari struktur kepribadian. Selanjutnya, superego merupakan aspek kepribadian yang berisikan nilai-nilai atau kode moral masyarakat yang diinternalisasikan oleh anak melalui pendidikan orang tua. Manusia yang mengikuti arah superegonya cenderung bisa menyesuaikan dirinya dengan baik, namun mungkin menderita karena banyak dorongan kesenangan yang tidak terpuaskan. Sebaliknya, manusia yang kurang mendengarkan superegonya cenderung bisa memuaskan dorongan, tetapi sering kali ditanggapi rasa bersalah, malu, dan cemas. Superego berfungsi membatasi dorongan-dorongan ID dan mengendalikan ego agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kode moral atau norma masyarakat. Selanjutnya, pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa. Seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara ID, ego, dan superego. Terjadi kecemasan-kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa datang, memiliki pertahanan diri yang tidak baik, sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisis diantaranya jika terjadi kecemasan pada dirinya, serta jika mekanisme pertahanan dirinya tidak berfungsi efektif. Selanjutnya, pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa. Seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara ID, ego, dan superego. Terjadi kecemasan-kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa datang, memiliki pertahanan diri yang tidak baik, sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata.
Ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisis diantaranya jika terjadi kecemasan pada dirinya, serta jika mekanisme pertahanan dirinya tidak berfungsi efektif. Yang keempat, hakikat konseling menurut psikoanalisa. Secara umum, hakikat konseling adalah mengubah perilaku. Dalam pendekatan psikoanalisa, hakikat konseling adalah agar individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat, yaitu menempatkan ego pada tempat yang benar sebagai pihak maupun memilih secara rasional dan menjadi mediator antara ID dan superego. Konseling dalam pandangan psikoanalisa adalah sebagai proses reedukasi lebih realistik dan rasional.